Berapa sih denda yang akan kita dapatkan ketika kita mau melunasi cicilan KPR kita ya guys? Nah, berikut ini adalah salah satu contoh ya, kalau kalian misalkan pengen melunasi hutang cicilan KPR kalian, dimana kalian sudah punya ada rezeki ya. Rezeki yang artinya kalian bisa manfaatkan untuk melunasi cicilan hutang KPR kalian, itu tentunya sangat-sangat bisa. Nah, berikut ini adalah salah satu contoh rekening KPR yang kalian bisa jadikan acuan ya apabila kalian ingin melunasi hutang KPR kalian, berapa besaran dendanya dan berapa pokoknya cicilan dan segala macam. Ini kita lampirkan nih. Ya, ini adalah salah satu contoh rekening KPR Mandiri ya yang kita baru cetak kemarin ya teman-teman, karena ini salah satu nasabahnya ingin segera melunasi hutang KPR ya. Yuk kita lihat sama-sama guys. Nah, ini teman-teman salah satu contoh rekening KPR ya, rekening KPR Bank Mandiri ketika kita mau melakukan pengajuan pelunasan ya, atau pelunasan dipercepat guys. Ya, ini bentuknya selembaran seperti ini teman-teman. Ya, yang pertama di pojok kiri atas itu ada nomor rekening si nasabah ya. Kemudian samping kanan ini ada cabangnya, ini cabang Bandung Braga ya teman-teman. Kemudian di sini ada nomor-nomor yang kita tidak bisa sebutkan ya. Nah, kemudian turun ke bawah nih teman-teman, ini ada tipe geraha ya. Jadi ini geraha mandiri gitu. Kemudian turun lagi ke bawah teman-teman, di sini ada saldo saat ini ya, yang mana itu adalah sisa hutang pokok ya teman-teman. Ini sisa hutang pokoknya itu di 118 juta sekian teman-teman. Dan kalau kita lihat denda ya, ini pembayarannya termasuk lancar ya. Artinya di sini tidak ada nilai tunggakan, kemudian juga tidak ada yang mandek, kemudian juga tidak ada restrak ya. Nah, untuk saldo total outstandingnya ya, ini tadi disebutkan 118 sekian ya. Nah, misalkan kalau teman-teman ada denda ya, ada denda, kemudian ada biaya lain-lain, itu biasanya ini di sini bertambah ya guys ya. Gitu. Kemudian kita juga bisa lihat teman-teman, ini tanggal pembayaran terakhirnya itu tanggal 24 Agustus ya 2023. Kemudian untuk cicilannya di 3.153 ya. Gitu ya. Dan kita turun lagi ke bawah teman-teman. Nah, di sini ada nama nasabahnya, kemudian ada nomor rekeningnya ya. Kemudian di sini kita bisa sama-sama lihat ya teman-teman, di sini ada durasi pinjamannya nih. Tenornya ini 180 bulan ya. Ini 180 mm itu mon ya. Jadi 180 bulan atau 15 tahun ya teman-teman. Si nasabah ini mulai mengajukan KPR dari tanggal 24 Oktober 2012 ya akadnya ya. Kemudian beresnya itu di 24 Oktober 2027 guys. Ya, oke, kita langsung saja turun ke bawah teman-teman. Nah, di sini ada sisa pokok ya. Sisa pokoknya ini di 118 juta. Kemudian teman-teman jangan lupakan yang namanya bunga berjalan ya guys ya. Di sini untuk bunga berjalannya di 40.637 sekian ya. Kemudian di bawahnya terdapat biaya pembayaran pokok. Nah, ya kita rinci dulu teman-teman. Ini sisa pokok itu berarti artinya sisa hutang outstanding nasabah. Kemudian bunga berjalan ya. Kenapa bunga berjalannya lebih kecil teman-teman? Karena ini kan sisanya 4 tahun lagi ya. Karena kan si nasabah ini mulai meminjam tahun 2012. Ya, kemudian sekarang 2023 artinya sudah berjalan kurang lebih di 11 tahunan ya. Nah, sisa terakhir itu kan 2027 ya teman-teman. Artinya ada sisa 4 tahun 2 bulanan lagi ya. Seperti itu ya. Nah, artinya apa? Artinya si bunganya ini sudah mengecil. Karena apa? Karena kan ketika kita cicil KPR saat awal-awal, itu kita bayar bunganya itu lebih besar ya teman-teman ya. Lebih besar. Kemudian si sisa pokoknya atau pokoknya itu sangatlah kecil teman-teman. Ya, paling sekitar ratusan ribu aja ya teman-teman ya. Nah, namun ketika ini sudah melebihi dari tengah-tengah tenor ya, artinya kan ini 15 tahun. Nah, sekarang kita sudah berjalan 11 tahun ya. Nah, artinya di sini itu sisa pokoknya mengecil teman-teman, jadi 40 juta ya kan. Nah, tapi sisa pokok ini masih sangat banyak ya, ini di 118 juta sekian ya guys ya. Seperti itu. Dan untuk biaya pembayaran pokok ya, ini ada 2,3. Nah, ini tuh biasanya bisa dinegosiasi ya teman-teman ya. Artinya di 2,3 ini nantinya bisa jatuhnya menjadi diskon apabila misalkan teman-teman pengen dilakukan pelunasan dipercepat guys ya. Seperti itu. Jadi totalnya itu teman-teman, nah totalnya itu di 161.864 sekian. Oke. Ya, jadi untuk pelunasannya nanti apabila dipercepat, dan itu hitungannya itu tanggal 24 kemarin ya.
24 Agustus kemarin ya, seperti itu di angka 161 juta sekian. Nah, ini apabila terjadi pelunasan dipercepat, ini kan kita kena penalti ya. Untuk penaltinya itu biasanya dari sisa pokok, teman-teman. Ya, dan tiap-tiap bank itu berbeda-beda. Kebetulan untuk Bank Mandiri itu di angka 2% sampai 3%-an ya. Nanti tinggal 2 atau 3% dikaliin aja 118 juta. Nah, itu dapat angkanya berapa? Misalkan katakan 3 juta. Nah, berarti nanti total pelunasan kamu itu 118 juta tambah 3 juta si penaltinya. Kemudian tambah bunga berjalannya 40.600.000. Kemudian biaya pembayaran pokoknya 2,3 ya. Jadi kurang lebih totalnya nanti kalau misalkan teman-teman mau dilakukan pelunasan dipercepat, artinya angkanya ada di 164 jutaan. Ya, dan itu sifatnya bisa dinegosiasi ya. Bisa dinegosiasi ini dalam artian teman-teman nggak bisa nih menego sisa pokok ataupun bunga berjalan, karena ini sudah ada tabelnya. Biasanya sudah ada tabel ketika teman-teman akad pertama kali, itu sudah ada tuh tabel rinciannya seperti apa. Jadi untuk 2 poin ini biasanya tidak bisa dinegosiasikan. Yang bisa dinegosiasikan adalah besaran persentase penalti ya. Nah, jika seperti itu tergantung lobby teman-teman ke si banknya tersebut ya, atau di si biaya pembayaran pokok. Nah, itu pun masih bisa dinegosiasikan seperti itu ya teman-teman ya. So, itu tadi ya cara membaca rekening KPR apabila teman-teman ingin mengajukan pelunasan dipercepat ya. Nah, buat kalian yang sudah ada pengalaman ya teman-teman dalam melunasi cicilan KPR-nya lebih awal, boleh dong tulis komentarmu di bawah sini ya guys. Semoga bermanfaat. Arya pamit undur diri, sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. See you next time and bye-bye.